Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kolbi Nur Kamal dengan NPM 312211 dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya ingin menjelaskan tentang korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa kelas 8. Abstrak. Dalam pembelajaran cerpen, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, masih banyak nilai siswa yang di bawah KKM 78. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kebiasaan literasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa kelas 8 SMP Al-Khairiyah 2. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan korelasional deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Setelah deskripsi data dilakukan pengujian persyaratan analisis data dengan uji normalitas dan linearitas. Didapat skor X dan Y berdistribusi normal serta yang dinyatakan linear. Selanjutnya, dilakukan pengujian hipotesis pada perhitungan koefisien korelasi diperoleh nilai 0,86 dan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi koefisien korelasi nilai R. Didapat bahwa tingkat korelasi kedua variabel adalah sangat kuat. Lalu dilakukan uji signifikasi 0,95 dkn-2, maka terhitung 9,10 lebih besar T tabel 1,70 yang berarti H0 ditolak. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ada korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa. Teks selanjutnya. Pendahuluan. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi informasi di era modern telah membawa perubahan secara signifikan. Semua lini kehidupan, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah, dan menghemat waktu. Bukan hanya itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran yang besar dalam hal sarana pembelajaran. Pembelajaran pada umumnya diartikan sebagai proses sadar yang melibatkan memori seseorang dan menyangkut berbagai informasi yang sedang dipelajari. Misalnya menyebutkan kaidah-kaidah bahasa, memberi salam, dan menggunakan kosakata. Pembelajaran bahasa dapat dimaknai secara eksplisit dan implisit. Teks selanjutnya yaitu isi pendahuluan. Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Tarigan, bahwa pembelajaran bahasa Indonesia ditekankan pada keterampilan berbahasa yang mencakup 4 segi, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut sangatlah penting dan saling berkaitan, yang sering disebut catur tunggal. Tujuan dari keempat keterampilan itu, menulis adalah keterampilan yang paling sulit dikuasai, karena untuk membutuhkan keterampilan dibutuhkan penguasaan kosakata, tanda baca huruf, struktur, kalimat, dan teknik menulis paragraf. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat dibutuhkan menurut Tarigan. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Keterampilan menulis merupakan kegiatan menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan. Dalam menuangkan ide dan gagasan, tentu seseorang tidak mungkin menulis secara sembarang. Artinya seorang penulis memerlukan kemampuan menginterpretasikan gagasannya ke dalam bentuk tulisan yang sudah dipahami pembaca. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis ingin mengetahui kebenaran korelasi antara kebiasaan literasi dan keterampilan menulis cerpen. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul Korelasi Antara Kebiasaan Literasi dengan Kemampuan Menulis Cerpen Siswa. Adapun identifikasi masalah yang dapat ditemukan
dikemukakan adalah satu, bagaimana kebiasaan literasi siswa, yang kedua, bagaimana kemampuan menulis cerpen siswa, yang ketiga, seberapa besar kebiasaan literasi siswa. Yang keempat, adakah korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa? Tujuan penelitian ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen pada siswa. Sedangkan tujuan khususnya yaitu memperoleh data dan mendeskripsikan hasil temuan terkait kebiasaan literasi dan hubungannya dengan kemampuan menulis cerpen pada siswa. Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir, dapat disusun suatu hipotesis penelitian yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu satu, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa atau R hitung, R tabel. Yang kedua, hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada korelasi positif antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa atau R hitung, R tabel. Metode. Penelitian ini bersifat metode kuantitatif dengan teknik korelasional, karena penelitian ini bertujuan untuk mengambil data yang tepat dan akurat. Ismawati mengatakan, penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka variabel yang diteliti adalah kebiasaan membaca X dan kemampuan menulis cerpen Y. Data penelitian ini dikumpulkan dengan angket kebiasaan literasi dan tes menulis cerpen. Populasi ini terdiri dari sejumlah objek yang akan diteliti dan paling sedikit mempunyai karakteristik atau sifat yang sama. A. Populasi target, seluruh siswa kelas 8 di SMP Al-Haria 2. B. Populasi terjangkau siswa kelas 8A dan siswa kelas 8B SMP Al-Haria 2 yang berjumlah 60 siswa. Populasi dalam bentuk golongan yaitu kelas 8B dijadikan untuk uji validitas yang terdiri dari 30 siswa dan kelas 8A yang dijadikan sampel penelitian yang terdiri dari 30 siswa dengan jumlah seluruh siswa 60. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil kuesioner kebiasaan membaca dengan menggunakan angket, maka diperoleh nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 55. Hasil data peneliti diperoleh yaitu dengan menggunakan rumus rentangan dan hasilnya 35. Banyaknya kelas hasilnya 5,88 dibulatkan menjadi 6 dan panjang interval 5,8 dibulatkan menjadi 6. Data yang sudah terkumpul dipindahkan ke dalam tabel analisis untuk membuat daftar distribusi frekuensi kebiasaan membaca. Diperlukan perhitungan sebagai berikut. A. Rentang data R. R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil sama dengan 90 kurang 55, hasilnya 35. B. Banyaknya kelas B. B sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,48 sama dengan 1 tambah 4,8. Hasilnya 5,88 dibulatkan menjadi 6. C. Panjang interval P. P sama dengan R atau B sama dengan 35 atau 6 sama dengan 5,8 dibulatkan menjadi 6. Ini hasil datanya. Ini hasil datanya tadi.
Berdasarkan data hasil tes kemampuan menulis cerpen, maka diperoleh nilai tertinggi 92 dan nilai terendah 45. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi tes kemampuan menulis cerpen diperlukan perhitungan sebagai berikut. A. Rentang data R. R sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, sama dengan 92 dikurang 45. Hasilnya 47. Yang B. Banyaknya kelas B. B sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 30 sama dengan 1 tambah 3,3 1,48 sama dengan 1 tambah 4,88 sama dengan 5,88. Dibulatkan menjadi 6. Yang C. Panjang interval P. P sama dengan R per B sama dengan 47 per 6 sama dengan 7,8. Dibulatkan menjadi 8. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui frekuensi absolut terbesar adalah 8, terdapat pada kelas ke-5 dengan nilai tengah 80,5. Batas kelas interval 76,5 sampai 84,5. Frekuensi kumulatif adalah 27 dan frekuensi relatif 23,34%. Berdasarkan gambar tabel 4,2 tersebut, frekuensi absolut terbesar adalah 7 terdapat pada kelas ke-5 dengan nilai tengah 80,5. Untuk memudahkan mencari rata, mean, deviasi, dan standar deviasi, maka dibuat tabel analisis sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa F sama dengan 30, Fy sama dengan 2050, dan Fx sama dengan 145-150. Yang A. Mean atau rerate, Y dan skor Y. Mean atau rerate Y dan skor Y. Y sama dengan sigma F Y per sigma F sama dengan 2050 per 30 sama dengan 68,3. Yang B. Varians S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan sigma F Y pangkat 2 per sigma F Y 2. S pangkat 2 sama dengan 145-150 per 30 dikurang 68,3 akar 2 sama dengan 483,8,33 dikurang 466,4,89 sama dengan 173,44. Standar deviasi S sama dengan S akar 2. Hasilnya 173,4 sama dengan 13,1. Analisis uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat skor kebiasaan membaca kelas 8 SMP Alheri 2 adalah sebagai berikut. Yang A. Normalitas skor X. Hipotesis normalitas skor X adalah sebagai berikut. H1 sama dengan skor X berdistribusi normal. H0 sama dengan skor X tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujian H1. H1 sama dengan X2 diharapkan lebih kecil X2 tabel. H0 sama dengan X2 diharapkan lebih besar X2 tabel. Berdasarkan tabel tersebut, indeks dari X akar 2 diharapkan adalah 3,50 dengan nilai X akar 2 tabel X pangkat 2 tabel pada tingkat signifikasi 0,95 adalah 7,81 dengan DK K-3. Karena X pangkat 2 tabel 7,81,
H1 diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa skor X berdistribusi normal. B. Normalitas skor Y. Hipotesis normalitas skor Y adalah sebagai berikut. H1 sama dengan skor Y berdistribusi normal. H0 skor Y tidak berdistribusi normal. Kriteria penguji H1. H1 Y2 diharapkan lebih kecil Y2 tabel. H0 Y2 diharapkan lebih besar Y2 tabel. Analisis uji Ronald menggunakan rumus C kuadrat. Dari tabel tersebut dapat diketahui data sebagai berikut. N sama dengan 30, sigma X sama dengan 2266, sigma Y sama dengan 2050. Sigma X pangkat 2 sama dengan 173.600. Sigma Y pangkat 2 sama dengan 145.150. Sigma XY sama dengan 157.894. Jadi hasilnya adalah 0,86. Berdasarkan data koefisien korelasi maka dapat dilakukan perhitungan uji hipotesis dengan menggunakan uji min T student, yaitu T sama dengan R akar N min 2 per 1 kurang R pangkat 2. T sama dengan 0,86 akar 28 per 1 dikurang 0,86 akar 2 sama dengan 0,86 dikali 5,291 per akar 0,26 sama dengan 4,550 per 0,50. Jadi hasilnya 9,1. Adapun kriteria pengujian yaitu H1 apabila T hitung lebih tebal T table, maka terdapat korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa. B. H0 apabila T hitung lebih kecil T table, maka tidak terdapat korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa. Jadi koefisien determinasinya sebesar 74% atau R2 sama dengan 0,740, yang berarti kebiasaan literasi memberikan kontribusi terhadap hasil kemampuan menulis cerpen siswa sebesar 74%. Dari kontribusi ini menunjukkan bahwa tidak hanya kebiasaan literasi saja yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan menulis cerpen siswa, namun ada faktor lain yang sebesar 26% yang memberikan kontribusi terhadap kemampuan menulis cerpen. Karena nilai T hitung sama dengan 9,10 dan T tabel sama dengan 1,70 dengan level signifikasi 0,95 dkn-2, maka 9,10 lebih besar 1,70 yang berarti H0 ditolak. Artinya ada korelasi antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen. Adapun hasil perhitungan koefisien determinannya yaitu R2 sama dengan 0,862 sama dengan 0,740% sama dengan 74%.
kesimpulannya. Berdasarkan hasil deskripsi data dan pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diketahui bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa kelas 8 berdasarkan hasil analisis data menggunakan rumus korelasi produk momen dengan taraf signifikasi 0,95 menunjukkan bahwa T-table 1,70 karena T hitung 19,53 lebih besar T-table 1,70, maka H1 diterima. Hal ini berarti terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kebiasaan literasi dengan kemampuan menulis cerpen siswa kelas 8 sebesar 19,53. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada jika kata-kata kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.